Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, untuk mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati. Posko dibuat warga untuk menerima pengaduan masyarakat soal kebijakan Bupati. Selain itu, posko ini juga digunakan untuk menerima pengaduan masyarakat yang menjadi korban kekerasan aparat saat aksi unjuk rasa pada 13 Agustus yang lalu. Harapannya ya untuk mempercepat kasus hak angket dari DPRD ini agar pelanggaran Mbak Pati Sudewo segera terjadi. Percepatlah kita ngawal di sini agar DPR ini tidak masuk angin, Mas. Dan informasi terkini terkait dengan hak angket pemakzulan Bupati Pati kepada jurnalis Kompas TV sudah ada Iwan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Selamat pagi Iwan. Iwan, apa saja yang akan menjadi fokus pembahasan dalam rapat pansus hak angket hari ini dan siapa saja yang kemudian dipanggil dan juga diperiksa hari ini? Ya, selamat pagi Adisti dan saudara. Pagi ini pansus hak angket DPRD Kabupaten Pati kembali akan menggelar rapat yang sebelumnya sempat ditunda karena ada rangkaian acara hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80, dan hari ini rencananya akan memeriksa dari Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Pati yang akan dimintai keterangan terkait tentang kenaikan pajak yang mencapai 250%. Meskipun kenaikan pajak ini sudah dibatalkan, namun DPRD tetap akan memintai keterangan kepada BPKAD dalam hal ini yang menjadi pengelola keuangan daerah. Apa dasar yang digunakan untuk menaikkan pajak tersebut, dan kemudian ada nggak aturan-aturan yang sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Selain BPKAD, rencananya juga akan dipanggil dari camat, perwakilan camat dan kepala desa, yang dalam hal ini juga menjadi unsur yang terlibat dalam pengumpulan pajak di Kabupaten Pati. Tapi perlu diketahui saudara bahwa hak angket ini atau pansus hak angket ini itu sudah bekerja sejak tanggal 13 dan 14 Agustus kemarin. Pada pansus pertama kemarin yang tanggal 14 itu, pansus sudah memanggil berbagai pihak, diantaranya dari direksi rumah sakit, kemudian dari ex-karyawan rumah sakit sebanyak 220 yang di PHK secara sepihak. Dan nantinya hasil-hasil temuan ini akan dikumpulkan, dirangkum, dan kemudian dijadikan dasar untuk nantinya pansus ini merekomendasikan atau mengirimkan kepada MA. Seperti itu, Adisti. Oke, jadi Anda menyebutkan tanggal 14 Agustus kemarin memang pansus sudah memanggil pihak dari pimpinan RSUD Suwondo, kemudian juga dan hari ini ada BPKAD, begitu ya, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, untuk dimintai penjelasan soal bagaimana kebijakan kenaikan pajak hingga 250% yang sudah dibatalkan. Nah, kapan sebenarnya? Ini yang jadi pertanyaan, kapan sebenarnya DPRD akan memanggil sang Bupati Pati Sudewo? Ya, terkait tentang pemanggilan Bupati ini sendiri, Ketua Pansus beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa kemungkinan akan dipanggil. Namun kapannya ini DPRD masih berhati-hati, artinya DPRD berupaya mengumpulkan dahulu bukti-bukti atau data-data dari aduan-aduan masyarakat. Setidaknya ada 12 poin aduan yang kemarin disepakati untuk dibahas dalam pansus ini. Kalau kita hitung dari kemarin baru kasus RSUD, yang kemudian hari ini kasus tentang kenaikan pajak, kemudian nanti di hari ketiga baru membahas tentang persoalan regrouping dan mutasi pejabat. Nah, ini kemungkinan juga masih akan lama, Adisti. Namun dari pansus menyampaikan meskipun ada banyak tuntutan warga yang harus dicari informasi atau dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, Ketua Pansus menyampaikan akan berupaya secepat mungkin untuk menyelesaikan pansus ini. Dan perlu diketahui untuk peta pansus ini di DPRD Kabupaten Pati bahwa Bupati Sudewo ini memang didukung oleh 6 partai yang ada di parlemen, dengan kursi ada 20 kursi. Nah, dari partai-partai tersebut ini masuk dalam pansus. Jadi seperti partai pengusung ini juga terlibat dalam pansus hak angket.
Jadi seperti apa nanti hasil dari pansus ini kita akan ikuti bersama dan awasi bersama, Adisti. Oke, Iwan, pertanyaan saya selanjutnya, di mana keberadaan sang bupati ini, Bupati Pati Sudewo setelah kemarin sudah tidak hadir, begitu ya, katanya sakit, kalau sakit dirawat di mana? Sudah ada informasi atau kabar soal ini? Ya, memang yang jadi pertanyaan masyarakat sejak tanggal 13 Agustus kemarin ini, Bupati Sudewo belum memunculkan diri atau menampakkan diri ke publik, dan ini menjadi pertanyaan banyak warga. Terlebih pada puncak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kemarin, Bupati yang harusnya menjadi inspektur upacara ini tidak kelihatan dan digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah sendiri menyampaikan bahwa dia diutus oleh Gubernur Jawa Tengah untuk menggantikan Bupati yang pada kesempatan tersebut sedang meminta izin kepada Gubernur karena dikarenakan sakit. Nah, mengenai keterangan sakit kemudian dirawat di mana, ini belum ada informasi lebih lanjut. Jadi kami yang ada di Kabupaten Pati ini juga masih mencari-cari informasi apakah beliau itu dirawat di Pati atau di luar Pati. Ini belum ada informasi yang valid seperti itu, Adisti. Oke, karena memang keberadaannya belum diketahui, lalu bagaimana dengan tugas-tugas? Apakah kemudian sudah didelegasikan kepada Wakil Bupati atau seperti apa? Ya, kemarin Wakil Gubernur Jawa Tengah, Pak Yasin Maimun, ini selain memimpin upacara kemerdekaan di Pati, ini juga sekaligus mengkomunikasikan dengan Forkopimda dan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pati harus tetap berjalan. Jangan sampai dengan adanya dinamika yang terjadi di kabupaten ini, kemudian pelayanan menjadi terganggu. Dan untuk petugas sementara yang ditunjuk menggantikan Bupati ini adalah Wakil Bupati Pati, Wisma Chandra, yang nantinya mereka akan Wakil Bupati ini akan mengambil tugas-tugas Bupati yang agar melayani masyarakat Pati tidak terganggu, pelayanannya tidak terganggu. Adisti. Oke, baik, ini pengawasan masih terus dan juga pengawalan masih terus dilakukan oleh masyarakat Pati. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Ihwan Miftahudin melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah.